Selamat pagi, salam sehat. Baik, Mbak Sana, ini persiapan Labuan Bajo sebagai venue event ini dilakukan sejak 3 tahun belakangan. Nah, bagaimana prosesnya hingga saat ini dan kesiapannya seperti apa? Oke, untuk menyiapkan G20 tentunya kan kita diminta untuk meningkatkan kapasitas Labuan Bajo ya, Mhm. untuk bisa mengcover kunjungan sampai 10.000 orang datang bersamaan gitu ya. Nah, kemudian di situ berarti kan ada penataan dari semua lini. Pertama adalah penataan KSPN Labuan Bajo yang di 5 zona yang kita sudah ketahui, di Pucuk Waringin, Batu Cermin, Jalan Soekarno-Hatta, pedestrian premium, kemudian waterfront, Loh Buaya, Rinca, itu sudah selesai semua. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pemindahan Pelabuhan Peti Kemas, itu sudah selesai, sehingga memang Labuan Bajo hanya fokus untuk pengembangan pariwisata. Nah, di sisi lain juga, kita juga melakukan peningkatan kapasitas teman-teman UMKM maupun skill para pelaku di sektor parekraf, ya mereka bisa memenuhi standar safety dan security CHSE yang sekarang ya karena ada pandemi COVID, kemudian juga bagaimana produk-produk UMKM bisa diterima dan bisa masuk ke dalam rantai pasok produk lokal. Jadi misalkan di hotel, kapal, restoran bisa masuk. Nah, selain itu juga tentunya kan Labuan Bajo ini kalau sebagai destinasi MICE dia mesti punya fasilitas untuk pelaksanaan kegiatan. Jadi 3 tahun terakhir teman-teman swasta juga mengembangkan usahanya gitu ya untuk membangun hotel bintang 4, bintang 5, kemudian membangun conference room yang ini nanti bisa menjadi venue untuk Mhm. diadakan kegiatan selama di Candi. Oke. Nah, berarti ini kalau bisa dibilang hampir 90% ataukah seperti apa nih persentase untuk kesiapan Labuan Bajo sendiri nih, Kalau Mbak sekarang Sana? udah 100% ya, karena 100 udah ya? mulai juga per hari ini. Oke. Iya betul. Jadi Aha. intinya kita sudah ready dan sudah berjalan, apalagi dengan 12 side event meeting yang sudah dijadwalkan untuk dilaksanakan di Labuan Bajo. Mau nggak mau kita sudah siap nih gitu ya. Jadi hari ini pas kali pembukaan Asian International Water Week yang akan menjadi event G20 pertama, dan ini Mhm. hostnya adalah Kementerian PUPR, dan kebetulan Pak Wakil Presiden juga datang untuk membuka acara tersebut. Oke, jadi ini tepat sekali nih RRIND menghadirkan Mbak Sana ya untuk bisa menyampaikan informasinya nih. Oke, kemudian Mbak Sana, ini bagaimana koordinasi dan juga komunikasi yang dibangun dengan pemerintah Kabupaten Manggarai Barat ataupun pihak lainnya yang terlibat langsung nih? Ya, jadi kan sesuai dengan fungsi koordinatif kami, jadi kami mengkoordinasikan lintas kementerian ya, khususnya 19 kementerian yang menjadi Dewan Pengarah Mhm. BPLBF. Kemudian ke daerah dengan Pak Gubernur sebagai Dewan Pengarah juga, lalu juga Kabupaten Manggarai Barat juga sebagai pemilik wilayah lokasi yang ditetapkan. Jadi koordinasinya ini mulai dari tadi ya penyiapan konteks atraksi, amenitas, kemudian aksesibilitas, dan kemudian bagaimana penyiapan SDM-nya. Termasuk juga di saat terakhir ini karena sudah selesai beberapa bangunan fisiknya, kita sekarang melakukan banyak kegiatan dengan menyiapkan simulasi-simulasi. Kemarin ya sebelum Mhm. acara hari ini, jadi kita lakukan simulasi-simulasi, kemudian penyiapan fasilitas kesehatan seperti meningkatkan RSUD Komodo dari tipe C nanti akan menjadi tipe A, terus kemudian fasilitas PCR juga didatangkan, jadi sekarang Labuan Bajo sudah punya sendiri. Yang lainnya adalah mengejar vaksinasi, kemarin sudah 100%, jadi sebenarnya sudah terlampaui target kita juga. Jadi Mhm. masyarakat sudah aman, pelaku pariwisata semua sudah dapat booster, jadi istilahnya lini terdepannya untuk menggawangi penyelenggaraan kegiatan ini semua sudah siap seperti itu. Oke. Kemudian presidensi G20 ini juga dijadikan sebagai jalan pemulihan ekonomi nih Mbak Sana ya, yang memberi dampak positif bagi UMKM. Hari ini pun juga ada pembukaannya di Labuan Bajo. Nah, seperti apa nih Mbak Sana keterlibatan aktif dari masyarakat lokal? Ya, yang pertama dalam sisi UMKM ya, Mhm. dibuka ruang seluas-luasnya untuk mereka untuk berpartisipasi, juga ada booth, pameran dan segala macamnya yang difasilitasin, sehingga mereka bisa memperkenalkan produk-produknya. Dan produk-produknya ini nggak yang ujuk-ujuk langsung ditampilkan gitu ya, tapi dalam saya sampaikan tadi, Mhm. 3 tahun terakhir mereka sudah ikut pembinaan, kemudian pelatihan, kemudian capacity building, sehingga benar-benar paling tidak produk ini layak untuk ready to market. Itu satu. Kedua, untuk pelaku operator wisata, jasa travel, Mhm. kapal dari mobil, kapal dan segala macamnya, semua itu sudah disiapkan juga untuk memenuhi standar CHSE. Jadi cleanliness, health, safety, and environment friendly. Sertifikasi yang dibuat oleh Kemenparekraf memastikan bahwa semuanya ini mematuhi prokes dengan baik. Tidak hanya itu, hospitality juga ditingkatkan dengan cara pelatihan-pelatihan capacity building. Kemarin ada juga driver manner, jadi bagaimana kita Mhm. sebagai pengemudi gitu ya bisa memperlakukan tamunya dengan baik kayak gitu. Jadi
itu semua kita lakukan di semua lini, sehingga kalau misalkan kita bisa bilang ya, dampak dari kegiatan MICE seperti ini, yang kalau misalkan dia berwisata normal itu kan dia cuma spending, hitungannya kita tuh 997 US dollar per pax per hari ya. Nah, dengan adanya MICE seperti ini itu bisa nyampe 1.500 sampai 2.000 US dollar per pax per hari. Kenapa? Karena dia nggak cuma rapat aja, tapi dalam kegiatan eventnya pasti kan full board meeting, kemudian kendaraannya, makannya, souvenirnya, belum lagi nanti ini itu dan segala macamnya. Jadi sebenarnya MICE ini menjadi prospek yang baik untuk Labuan Bajo ke depan juga. Jadi kita nggak mengandalkan komodo aja tuh. Kalau hanya ngandelin komodo kan cuma ngandelin high season, low season kan. Misalkan cuaca lagi bagus bisa, kalau lagi jelek nggak bisa gitu kan. Nah, ini bisa menjadi diversifikasi juga untuk teman-teman di Labuan Bajo. Jadi dia bisa sepanjang tahun bisa tetap high season. Oke, jadi ada alternatif yang ditawarkan nih Mbak Sana ya, dengan pelayanan yang prima yang bisa diberikan kepada para pelaku, kepada para wisatawan yang datang mengunjungi di Labuan Bajo. Oke. Betul. Nah, kemudian nih Mbak Sana, BPO LBF ini kan ada merancang beberapa program nih untuk mendukung penyelenggaraan G20. Nah, seperti apa program-programnya ini Bu, dan apakah sudah berjalan per hari ini? Oke, kita punya program Femtrip produk. Jadi kita memenangkan Labuan Bajo lebih dari sekedar komodo. Kita punya desa wisata, punya program tematik, wisata tenun, wisata kampung adat dan segala macamnya. Itu sudah tereksekusi juga dengan kemarin yang kita coba cari key opinion leaders untuk coba ekspor itu dan memperkenalkan di Labuan Bajo. Kemudian termasuk Labuan Bajo. Kemudian yang kedua adalah kita lakukan juga program pasok. Jadi tadi yang saya sampaikan bagaimana kita melakukan pembinaan dari hulu ke hilir. Produk-produk lokal ini kalau nggak diapa-apain nggak akan pernah bisa masuk dan bersaing nih ke dalam hotel kapal dan restoran Labuan Bajo. Makanya kita buat pelatihan terintegrasi dengan format inkubasi. Ada Sorotan Academy, ada Ideaton. Jadi bentuknya nanti produk-produk itu sudah difasilitasi sampai ready to market dan diserap oleh segmen pasar yang tepat, termasuk di menyediakan kebutuhan di Labuan Bajo itu sendiri. Nah, itu juga sudah berjalan. Ada juga kita buat travel guide, jadi buat teman-teman peserta G20 nggak usah khawatir karena kita juga udah membantu menginformasikan lokasi-lokasi di mana aja yang bisa dikunjungi, kemudian mau aktivitasnya ngapain aja gitu kan. Jadi pas lagi waktu senggang dia bisa sambil lihat-lihat. Yang sebenarnya Labuan Bajonya sendiri pun kan sudah sangat menarik ya. Cuman kan mereka ini kan bukan orang yang wisatawan datang gitu ke Labuan Bajo kan enggak ya. Jadi kita masih kasih mereka insight apa aja yang bisa dikerjakan selama mereka di Labuan Bajo. Jadi paling tidak nanti setelah pulang G20 balik lagi bawa keluarganya, bawa saudaranya gitu kan untuk menikmati Labuan Bajo lebih panjang dan lebih lama lagi. Okay. Terus juga yang lainnya ya kita konsolidasikan ya tentang meetings-nya termasuk side eventnya. Misalkan kayak kemarin tuh ada program akselerasi kita taruh bersama dengan AIWW ditaruh di acara di waterfront. Jadi nanti mereka bisa lihat seni instalasi sepanjang event meeting berlangsung yang gitu-gitu. Jadi side event ini berjalan berdampingan sehingga kegiatan meetingsnya berjalan, tapi di break sessionnya mereka bisa menikmati experience Labuan Bajo, baik pertunjukan seninya, seni instalasinya, musik-musiknya, dan semuanya coba kita hadirkan. Jadi memberikan impresi yang bagus untuk memastikan mereka datang kembali ke Labuan Bajo. Oke, tawaran-tawaran yang sangat menarik sehingga membuat para wisatawan ini nyaman ya berada di Labuan Bajo nih Mbak Sana. Oke, nah kemudian bagaimana animo ataupun respon masyarakat terhadap program-program yang dihadirkan oleh BPO LBF ini Mbak Sana? Memang masyarakat ini selama ini merasa mereka tidak dilibatkan kan gitu ya. Jadi perasaan itu ada. Jadi ketika kita kasih program-program seperti ini mereka antusias banget. Dan yang paling penting sebenarnya adalah bisa menstrukturkan gitu antara apa sih kebutuhan pasar, apa sih yang dibutuhkan oleh industri aircraftnya misalkan atau industri pariwisatanya, dan untuk mereka memenuhi itu harus ada standar dan posisi mereka sekarang ada di mana, sehingga itu harus dilakukan pelatihan dan pendampingan yang tepat sasaran. Kalau dulu kan pelatihan model sama semua tuh ya, template gitu kan, datang pulang 8 jam gitu kan sebelum pulang, tapi itu nggak jadi apa-apa gitu ya. Jadi yang kita mau adalah benar-benar dari awal dilatih sudah ada segmen yang dia akan masuk channel yang mana. Apakah dia channel misalkan jalur khusus untuk pemasaran dan promosi saja? Apakah dia butuh pendampingan inkubasi? Apakah dia butuh sertifikasi misalkan kayak gitu-gitu. Jadi memang ruang-ruang ini perlu dibuka. Dan kemudian yang kita lihat ternyata memang kewirausahaan di sini masih sedikit sekali ya. Dan ini sangat terbantu ketika kemarin COVID terjadi. Anak-anak muda pulang akhirnya mereka mulai kreatif nih, bikin ini itu, bikin segala macam. Yang sebelumnya kita agak susah mencari orang-orang kreatif ini gitu kan. Nah, jadi
hikmah dari itu adalah bahwa sekarang kita sampaikan peta besarnya gitu ya, apa-apa saja yang masih bisa dieksplor di Labuan Bajo. Kalau kita bicara di sini, ini masih banyak banget, banyaknya benar-benar banyak banget. Karena dari hulu ke hilir ini baru selesai di hulu aja. Orang ngomongin koperasi hulu, orang ngomongin pengolahan hulu. Tapi orang yang ngomongin produksi pasca panen, masalah processing sampai barang sampai jadi brand gitu, itu masih jauh banget gitu. Jadi ini yang kita inginkan ya. Jadi ke depan adalah bahwa teman-teman di Labuan Bajo maupun di Flores ini, meskipun jumlah penduduknya nggak banyak gitu, tapi kita optimalkan sekali bagaimana caranya mereka benar-benar menjadi berkualitas. Jadi kontribusinya terhadap perekonomian ini nggak hanya sekedar menjadi pekerja misalkan gitu ya, tapi create jobs. Jadi dia menciptakan lapangan pekerjaan, dia lakukan pemulihan ekonomi, dia buka pasar. Nggak cuma kalau misalkan Labuan Bajo pasarnya nggak cukup, ya udah kita bantu dia masuk ke pasar nasional, kita bantu masuk pasar internasional, karena memang kualitasnya ada sebenarnya. Dan yang kita lihat juga di sini memang belum pernah ada aja yang perspektif membawa sampai seperti itu ya. Jadi kami dari BPLBF yang akan membantu mengawal sehingga exposure teman-teman di sini bisa lebih go lokal, lebih go global gitu kan, dengan konteks yang tetap mempertahankan kearifan lokal. Oke, baik Mbak Sana, terima kasih untuk informasinya pagi hari ini. Sukses acaranya hari ini Mbak Sana ya, dan segala rencana semua ini berjalan dengan baik. Goal yang ingin dicapai pula ini bisa terlaksana dengan baik pula. Selamat pagi, Ya, salam sehat selalu. Salam sehat, selamat pagi.